terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kelompok 12 akan mempresentasikan tentang isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi. Untuk anggotanya yaitu saya sendiri, Muhammad Taufik Abdillah, dengan NIM NPM 21777000087, serta Trisdela Dewi Sinta dengan NPM 21777000060, serta dari Devina Melania dengan NPM 19100002013-6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subbabnya. Yang pertama yaitu laporan arus kas konsolidasian, yang kedua yaitu konsolidasi setelah akuisisi interim, yang ketiga isu pajak penghasilan konsolidasi, dan terakhir laba bersaham konsolidasi. Nah, di sini dalam laporan arus kas konsolidasi itu sama halnya dengan laporan arus kas seperti biasanya yang disusun untuk entitas konsolidasi. Pada dasarnya sama. Tetapi untuk laporan arus kas konsolidasi ini, di mana laporan arus kasnya kita kombinasikan dengan perusahaan lainnya, seperti contohnya pada laporan pada entitas multikorporat, dan contoh lainnya yaitu entitas pada multinasional juga. Di sini perusahaan harus juga menyajikan laporan arus kas, karena pada saat itu perusahaan juga wajib melakukan pelaporan pada hal tersebut. Nah, untuk laporan arus kas statement ini, yang dimana penyusunan arus kas konsolidasi yang merupakan metode tidak langsung bisa disebabkan oleh berdasarkan metode tidak langsung, yaitu penyelesaian pos-pos untuk hal-hal yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas, sehingga diperoleh arus kas bersih dari operasi. Sementara untuk yang keduanya yaitu laporan arus kas dapat juga bersumber dari neraca perbandingan dua periode akuntansi. Misal periode kita sekarang 2010, maka kita menyesuaikan juga dari periode sebelumnya yaitu 2009. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan metode tidak langsung. Sumber datanya adalah neraca pada tahun yang lalu, termasuk akun harta, hutang, modal, karena hal tersebut mempengaruhi arus kas, antara lain kenaikan dan juga penurunan. Untuk membandingkan saldo-saldo setiap akunnya diperlukan, maka bisa bersifat berupa tidak adanya perbedaan, yaitu saldonya tetap, sehingga tidak terjadi arus kas. Untuk yang kedua yaitu apabila pada periode yang belakangan terdapat saldo laba arus kas, apabila pada periode yang belakangan terdapat bertambah, maka saldo laba menyebabkan arus kas bertambah, maka terdapat saldo rugi menyebabkan arus kas berkurang. Dan ketiga yaitu apabila harta selain kas terjadi kenaikan, maka menyebabkan arus kas berkurang. Namun kalau terjadi penurunan akibat kebalikannya, arus kas bertambah. Dan terakhir, apabila hutang dan modal terjadi kenaikan menyebabkan arus kas itu bertambah. Dan apabila jika terjadi penurunan pada modal ataupun liabilitas, maka kas tersebut berkurang. Nah, dalam penjualan dan pembelian aset juga merupakan sumber dan penggunaan kas dari masing-masing perusahaan. Walaupun jika aktivitas tersebut terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi, maka aktivitas tersebut tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Karena ini bersifat eliminasi, maka dari itu laporan arus kas ini juga bersifatnya metode langsung. Oke, bisa di next. Jadi, dan juga penerimaan atau pendapatan serta pembayaran ke pemegang saham non pengendali umumnya dimasukkan dalam laporan arus kas konsolidasian sebagai kas untuk aktivitas pendanaan. Misalnya juga pada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham non pengendali. Nanti ini digunakan sebagai uang tunai bersama dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan induk. Jadi ini ada ilustrasi dari laporan arus kas konsolidasian.
kalian bisa cek aja dulu di PowerPoint yang kami berikan. Jadi saya langsung saja ke bagian kerjanya. Baik, di sini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasi. Kita bandingkan dengan periode tahun 2001 dengan 2002. Ini terkas pada 31 Desember 2001, Rp 269 juta, sedangkan terjadi kenaikan kas pada 30 Desember 2022 sebesar 276 juta. Utang usaha terjadi kenaikan, persediaan terjadi kenaikan, tanah. Ini terdapat penjualan tanah ya di soalnya sebelumnya sebesar 40 juta. Maka jika aset dijual, maka harus kas bertambah. Bangunan dan peralatan juga ya terjadi kenaikan. Maka jika terjadi kenaikan, maka untuk bangunan dan peralatan arus kasnya menjadi berkurang. Karena harta jika naik maka berkurang. Untuk goodwill sendiri nilainya tetap, dan untuk total debitnya pada periode 2001-2002 yang untuk 2002-nya 2.530.375 miliar. 2.530.375 ya. Kalian juga bisa cek di sini akumulasi, pengusutan, utang usaha, utang obligasi dan sebagainya. Maka hasilnya sama yang di atas. Oke, selanjutnya saja terdapat laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat penjualan yang sebesar 720 juta dan juga keuntungan dari penjualan tanah sekitar 30 juta. Lalu ditambah total 750 juta. Dikurangi harga PP, beban pengusutan, beban lain, sehingga dari total kesediaan ini maka ada laba tersedia untuk semua pemegang saham sekitar 229 juta. Dikurangi juga pendapatan atas kepemilikan non pengendali. Jadi non pengendali mendapatkan pendapatan. Hasilnya pada laba bersih konsolidasi 214 juta 200 ribu. Untuk laporan arus kas konsolidasi dalam metode langsung sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa kebanyakan untuk perusahaan menggunakan metode tidak langsung. Tetapi menurut standar PSAK 2 pada revisi tahun 2009, entitas dapat menunjukkan laporan arus kas juga menggunakan metode langsung atau tidak langsung. PSAK 2 menyarankan bahwa entitas atau perusahaan menyiapkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Hal ini berguna untuk bertujuan agar lebih baik dalam memprediksi arus kas akan datang yang berguna dibandingkan metode tidak langsung. Baik, di sini terdapat kertas kerja dari pencatatan LPK, LAK, konsolidasi atas metode langsung. Kita lihat di sini bahwa pada bait A terdapat kenaikan saldo kas di debit. Terus untuk kenaikan piutang usaha terjadi kenaikan juga pada debit piutang usaha. Kenaikan persediaan juga di debit. Mohon maaf juga ya karena tulisannya kecil. Dan selanjutnya yaitu penjualan tanah. Maka aset dijual, maka arus kas bertambah. Bangunan dan peralatan penyusutan terjadi pembelian bangunan dan peralatan, maka arus kas berkurang. Karena harta bertambah, maka arus kas berkurang. Goodwill, beban penyusutan, kenaikan utang usaha, dividen 60 juta, laba bersih konsolidasi 215 juta 200, dan dana kepentingan pengendali. Harga 20 juta kali 0,2. Makanya kalian bisa lihat di sini ya. Sebelum kita lanjut ke konsolidasi setelah akuisisi interim, saya ingin memperjelas dulu tentang bagaimana perusahaan pengendali dan non pengendali berkepentingan di perusahaan itu.
Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa perusahaan pengendali adalah perusahaan yang dimana merupakan perusahaan induk daripada entitas-entitas anak lainnya. Misal misalnya adalah PT Toba, merupakan induk dari PT Adimitra pada Taman Nusantara, yang dimana Toba memegang 51% saham Adimitra, sedangkan sisanya yang 49% tadi dipegang oleh pihak lain. Karena Toba merupakan pemegang saham mayoritas Adimitra, maka Adimitra dianggap sebagai entitas anak atau anak perusahaan, di mana aset-aset Adimitra dikonsolidasikan juga ke dalam aset-aset Toba, sehingga sebagian dari aset Toba, termasuk 49% aset yang sebenarnya dipegang oleh pihak lain tadi, pada laporan keuangan Toba, 49% aset Adimitra yang dipegang oleh pihak inilah yang dianggap sebagai non-pengendali. Jadi non-pengendali adalah induk perusahaan, sedangkan non-pengendali adalah pihak lain yang memegang 49% saham itu tersebut. Jadi seperti itu. Di sini jelaskan bahwa perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain. Nah, anak perusahaan juga dianggap sebagai entitas konsolidasi. Nah, di perusahaan anak ini, maka dibeli selama periode fiskal. Periode fiskal itu berarti periode tahun berjalannya anggaran, penganggaran, operasional, dan sebagainya. Tidak mesti hanya pada awal bulan Januari sampai Desember, untuk tahun operasionalnya bisa fluktuatif. Maaf, bukan fluktuatif, bisa berbeda dari ketentuan perusahaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yaitu interim acquisition. Hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara, yaitu pendapatan dan beban anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi, sedangkan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal. Hanya bagian kedua, yaitu hanya bagian pendapatan dan beban yang diperoleh anak perusahaan setelah tanggal penggabungan usaha atau kombinasi usaha yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Untuk mekanismenya yaitu seperti ini, contohnya yaitu sebelum penggabungan 1 Januari sampai 30 Juni, sedangkan setelah penggabungan 1 Juli 31 Desember, maka laba bersih bisa bertambah karena ada unsur keterlibatan dari entitas. Untuk nilai bukunya sendiri, terdapat saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba 100 juta, laba bersih pada 1 Januari sampai 30 Juni sebesar 20 juta. Dividen 12 juta, nilai buku PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 sebesar 308 juta. Hasil dari laba dikurangi dividen ditambah laba bersih. Pemilikan PT Indo sebesar 80% tadinya sudah dijelaskan, berarti 0,8. Nilai buku saham yang diakuisisi PT Indo pada tanggal 1 Juli 2001 adalah 246.400.000 dari hasil perkalian dari 308 juta dikali 0,8. Untuk selanjutnya, situasi pemilikan. Nah, di sini terdapat biaya perolehan investasi sebesar 246.400.000 dan sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Ya. Maka nilai buku pada 1 Juli 2001 saham biasa sebesar 200 juta. Kita mengacu pada saham biasa yang diterima PT Anak 200 juta dan juga saldo laba PT Anak 108 juta. Total 308 dikali 0,8 hasilnya 24. Jadi seperti itu. Tidak ada selisih atau diferensial terhadap situasi pemilikan. Baik, di sini ada ayat jurnal pada PT Induk Perusahaan, investasi pada saham PT Anak pada kas. Bisa lihat sendiri. Nah, selama pertengahan tahun kedua, tahun 2001, PT Indo mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak dengan menggunakan metode ekuitas. Jadi hasilnya seperti ini, kas pada investasi saham PT Anak yang dicatat 18 juta ya. Sebelumnya dividen yang sebelumnya 12 juta dinaik jadi 18 juta dikali 0,8 dari hasil 80%.
saham, pemilikan saham PT Induk Investasi, dan juga ayat jurnal dari investasi saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Jadi mencatatnya pendapatan 30 juta ya, 30 juta dikali 80% pemilikan saham. Jadi seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya bisa disambung lagi dengan teman saya, Trisdela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisdela Dewi Sinta dengan NIM 21777000060. Cara menyusun laporan konsolidasi biasanya ada dua metode. Penyusunan laporan konsolidasi ditentukan oleh metode yang digunakan pada saat penggabungan usaha yang dilakukan. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi yang mencerminkan akuisisi interim saham PT Anak selama tahun 2001. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2001 pada PT Anak sebagai berikut. Ayat jurnal E4 mengeliminasi pendapatan dari PT Anak yang diakui PT Induk sejak tanggal kombinasi bisnis yaitu 30 juta kali 0,80 sehingga pendapatan dari anak perusahaan yaitu 24 juta di kolom debit. Bagian PT Induk atas dividen yang diumumkan sejak tanggal kombinasi bisnis yaitu 18 juta dikali 0,80 sehingga hasilnya yaitu 14.400 di kolom kredit. Perusahaan akun investasi PT sejak tanggal kombinasi yaitu 9.600. Ayat jurnal E5 mengalokasikan bagian kepentingan non pengendali atas laba PT Anak untuk sepanjang tahun. Mengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas dividen yang diumumkan PT Anak. Ayat jurnal E6 mengalami ekuitas sepanjang saham pada awal tahun. Ayat tersebut juga mengeliminasi saldo akun investasi PT Induk pada tanggal akuisisi 1 Juli dan muncullah jumlah kepentingan non pengendali dalam ekuitas kerja pada tanggal nilai wajar. Isu pajak penghasilan konsolidasi. Induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengisi SPT laba konsolidasi atau disebut Consolidated Income Tax Return. Mereka tidak diizinkan mengisi SPT konsolidasi. Jika masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi mengisi SPT yang terpisah, maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Fokus pada SPT terpisah adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah dan tidak mempertimbangkan keuntungan antar perusahaan sudah terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi. Perbedaan waktu dari pengakuan beban pajak penghasilan menyebabkan munculnya pajak penghasilan tangguhan atau deferred income tax. Aspek pajak penghasilan terkait dengan pelaporan metode ekuitas untuk investasi yang tidak dikonsolidasi. Dua pertimbangan pajak yang terkait dengan konsolidasi yaitu yang pertama, alokasi jumlah pajak penghasilan dari SPT konsolidasi ke masing-masing perusahaan. Dan yang kedua, pengaruh pajak dari eliminasi keuntungan perusahaan. Masuk ke contoh soal. Jika PT Anak menjual persediaan dengan biaya sebesar perolehan 23 juta ke PT Induk seharga 28 juta dan belum ada yang terjual sebelum akhir tahun, ayat jurnal untuk mengeliminasi transfer antar perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham PT Anak berkurang sebesar 5 juta karena adanya ayat jurnal E7. Penyusunan atas beban pajak juga diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jika PT Anak mengisi SPT terpisah,
Dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40%, ayat jurnal eliminasi E8 menyesuaikan beban pajak penghasilan entitas konsolidasi lebih rendah, sebesar 2 juta. 2 juta ini didapat dari 5 juta dikali 0,40 untuk mencerminkan pengurangan pelaporan laba. Debit ke aset pajak tangguhan di ayat E8 mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer karena laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan yang dilaporkan dalam SPT terpisah oleh perusahaan dalam entitas konsolidasi. Konsisten dengan pelakuan yang diharuskan atas perbedaan temporer. Pengaruh pajak tersebut dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebagai aset. Jika keuntungan antar perusahaan diekspektasikan akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi di tahun berikutnya, aset tangguhan tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Ilustrasi keuntungan belum direalisasi di SPT terpisah. 1. PT induk memiliki 80% saham biasa PT anak yang dibeli pada nilai buku selama tahun 2001. PT anak membeli persediaan senilai 23 juta dan menjualnya ke PT induk dengan harga 28 juta. PT induk masih memiliki seluruh persediaan tersebut pada akhir tahun 2001. Tarif pajak federal dan negara bagian efektif untuk PT induk dan PT anak adalah 40%. Walaupun PT anak memasukkan laba sebelum pajak sebesar 50 juta dan beban pajak sebesar 20 juta, di mana 20 juta ini didapat dari 50 juta dikali 0,40. Laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke pemegang saham yang direalisasi sebesar 20 juta yang dihitung sebagai berikut. Ayat jurnal E9, E10, dan E11 adalah ayat jurnal normal untuk mengeliminasi dividen yang diumumkan dan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan awal. Akun investasi induk perusahaan dan pendapatan dari anak perusahaan yang diakui oleh induk perusahaan dan untuk memunculkan kepentingan non-pengendalian. Sebagaimana diindikasikan dalam ayat jurnal E9, PT Anak mendistribusikan seluruh laba bersih dilaporkan tahun 2001 sebagai dividen. Oleh karena itu, saldo akun investasi tetap sebesar biaya perolehannya, karena laba bersih direalisasi PT Anak sebesar 27 juta, lebih rendah dibandingkan dividen yang dibayarkan 30 juta. Di dalam ayat E10 terdapat debit ke kepentingan non-pengendali yang mencerminkan pengurangan klaim pemegang saham non-pengendali selama periode berjalan. Ayat jurnal E12 dan E13 mengeliminasi pengaruh transaksi antar perusahaan, memunculkan pengaruh pajak dari perbedaan temporer, dan mengurangi laba bersih konsolidasi sebesar keuntungan antar perusahaan belum direalisasi bersih dari pajak. Perbedaan temporer lain juga akan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dan dalam perhitungan beban pajak penghasilan konsolidasi. Selain perbedaan temporer yang terjadi karena keuntungan belum direalisasi, perbedaan umumnya timbul antara laba bersih anak perusahaan dan pembagian dividen. PT induk membayar pajak penghasilan untuk satu periode berdasarkan dividen dari PT anak yang dilaporkan. Tetapi dalam laba bersih konsolidasi untuk tujuan pelaporan keuangan, PT induk memasukkan bagian proporsional dari laba bersih direalisasi PT anak.
Realisasi keuntungan pada periode berikutnya. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum direalisasi pada akhir periode, kemudian diakui pada periode berikutnya, pengaruh pajak dari perbedaan temporer tersebut harus diperhitungkan lagi. Ayat 14 akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2001 dengan mengasumsikan PT Anak memiliki keuntungan persediaan belum direalisasi pada pembukuan tanggal 1 Januari 2000X2 dan persediaan tersebut dijual kembali di tahun 2000X2. Jika memperhitungkan tarif pajak 40%, maka akan digunakan ayat jurnal eliminasi E15 dan sebagai pengganti E14. Di kasus ini keuntungan belum direalisasi sebesar 3 juta, bukan 5 juta yang dialokasikan antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Beban pajak sebesar 2 juta diakui untuk tujuan pelaporan keuangan di tahun 2000X2. Walaupun keuntungan antar perusahaan sebesar 5 juta yang dilaporkan oleh PT Anak dalam SPT terpisahnya dan membayar pajak sebesar 2 juta atas keuntungan di tahun 2000X1. Ayat E-Jurnal 15 mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi konsolidasi di tahun yang sama dengan pengakuan laba dari sudut pandang konsolidasi. Tidak ada penyesuaian kertas kerja atas akun aset pajak tangguhan yang diberlakukan pada akhir tahun 2000X2 karena saat aset pajak tangguhan hanya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2001, tetapi tidak ada pada pembukuan kedua perusahaan, akun tersebut tidak terbawa ke tahun 2001. Untuk di sini saldo laba 1 Januari sebesar 2.400.000 diperoleh dari 5 juta dikurangi 2 juta dikali 0,80 masuk di akun debit. Kepentingan non-pengendalian sebesar 600.000 diperoleh dari 5 juta dikurangi 2 juta dikali 0,20. Dan hasilnya 600 masuk di kolom debit dan beban pajak penghasilan sebesar 2 juta ini diperoleh dari 5 juta dikali 0,40. Sehingga beban pokok penjualan di kredit yaitu sebesar 5 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba per saham konsolidasi. Secara umum, laba per saham konsolidasi dihitung dengan cara yang sama dengan laba per saham untuk perusahaan tunggal. Laba per saham dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan setelah dikurangi dividen preferen untuk perusahaan, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa untuk induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Penghitungan laba per saham dilusian konsolidasi lebih rumit. Kontribusi anak perusahaan terhadap laba per saham dilusian dapat berbeda dengan kontribusinya terhadap laba bersih konsolidasi karena adanya perbedaan asumsi yang mendasari. Persentase kepemilikan yang dimiliki di dalam entitas konsolidasi dan juga total laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dapat berbeda. Dalam perhitungan laba per saham, persentase kepemilikan induk perusahaan seringkali berubah jika obligasi yang dapat dikonversi dan saham preferen yang dapat dikonversi dari anak perusahaan diperlakukan sebagai saham biasa dan opsi serta waran anak perusahaan diperlakukan seakan-akan telah dilaksanakan. Selain itu, laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dapat berubah jika obligasi dan saham preferen diperlakukan sebagai saham biasa untuk tujuan penghitungan laba per saham.
Beban bunga atau dividen preferen jika telah dikurangi harus ditambahkan kembali dalam penghitungan laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa jika efek atau surat berharga tersebut dianggap sebagai saham biasa. Berikutnya adalah penghitungan laba per saham dilusian konsolidasi. Penghitungan laba bersih. Laba bersih biasanya merupakan titik awal dalam penghitungan laba per saham dilusian konsolidasi. Laba bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan pengaruh surat berharga dilusian dari induk dan anak perusahaan. Formula berikut dapat dipergunakan dalam penghitungan laba per saham dilusian konsolidasi. Laba per saham dilusian konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi plus minus penyesuaian untuk efek-efek induk perusahaan dikurangi persentase kepemilikan induk perusahaan dikali dengan laba tersedia untuk pemegang yang dimiliki saham biasa anak perusahaan ditambah saham yang dimiliki induk perusahaan dikali dengan LPS atau laba per saham dilusian anak perusahaan dibagi dengan rata-rata tertimbang saham induk perusahaan yang beredar ditambah dengan saham induk perusahaan yang akan dikeluarkan jika efek dilutif dikonversi opsi dilaksanakan. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi penghitungan laba per saham konsolidasi. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x0 sebesar nilai bukunya. Yang kedua, PT Anak dan PT Induk mempunyai tarif pajak penghasilan efektif sebesar 40% dan mengisi SPT konsolidasi. Yang ketiga, PT Anak mempunyai laba sebelum pajak untuk tahun 20x1 sebesar 50 juta dan mendapat alokasi bagian dari pajak penghasilan konsolidasi sebesar 20 juta dan laba bersih sebesar 30 juta. Yang keempat, laba bersih konsolidasi untuk tahun 20x1 sebesar 108 juta yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta. Laba sebelum pajak PT Anak 50 juta sehingga total laba entitas sebelum pajak adalah 190 juta. Yang berikut ada pajak penghasilan konsolidasi sebesar 40% dari total laba entitas sebelum pajak sehingga mendapatkan 76 juta. Sehingga total laba entitas setelah pajak adalah 114 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan pendapatan untuk pemegang saham minoritas sebesar 6 juta. Sehingga laba bersih konsolidasi adalah 108 juta. Yang kelima adalah struktur modal PT Induk terdiri atas 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 5.000 dan 10.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.000, 10% saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen dapat dikonversi menjadi 25.000 lembar saham PT Induk. Yang keenam, PT Anak mempunyai 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal dan 100 juta rupiah dari 6% obligasi konversi yang beredar. Obligasi tersebut yang dikeluarkan pada nilai nominalnya dapat dikonversi menjadi 4.000 lembar saham biasa PT Anak. Yang ketujuh, pada tanggal 1 Januari 20x1, PT Anak memberikan pegawainya opsi untuk membeli 9.000 lembar saham biasa PT Induk pada harga Rp26.000 per lembar kapan saja selama 5 tahun setelah tanggal pemberian opsi. Belum ada opsi yang dilaksanakan selama tahun 20x1. Nilai pasar rata-rata saham biasa PT Induk selama tahun 20x1 ada Rp29.000 per lembar. Sebelum kita melakukan penghitungan laba per saham konsolidasi, total laba per saham untuk setiap anak perusahaan harus terlebih dahulu kita hitung. Laba per saham dasar dan dilusian PT Anak untuk tahun 20x1 berbeda karena PT Anak memiliki obligasi konversi yang beredar. Laba per saham dasar dan dilusian untuk PT Anak tahun 20x1 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih PT Anak
Untuk laba per saham dasar 30 juta rupiah, laba per saham dilusian sebesar 30 juta rupiah. Yang berikut ada pengaruh bunga dan obligasi yang diasumsikan dikonversi bersih dari pajak. Untuk laba per saham dasar 0 dan untuk laba per saham dilusian 3.600.000. Yang ketiga ada laba yang diakru untuk saham biasa untuk laba per saham dasar sebesar 30 juta dan untuk laba per saham dilusian 33.600. Yang berikut rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar di tahun 20x1 untuk laba per saham dasar 20 juta dan laba per saham dilusian 20 juta. Tambahan saham dari obligasi yang diasumsikan dikonversi, laba per saham dasar 0 dan laba per saham dilusian 4 juta. Sehingga rata-rata tertimbang saham dari setara dan setara saham untuk laba per saham dasar sebesar 20 juta dan untuk laba per saham dilusian sebesar 24 juta. Laba per saham 30 juta per 20.000 lembar sebesar 1.500 dan 33.600 per 24.000 lembar sama dengan 1.400. Berikutnya adalah penghitungan laba per saham konsolidasi PT Induk dan Anak Perusahaan untuk tahun 2021. Pembilang yang pertama, laba bersih konsolidasi untuk laba per saham dasar 108 juta dan laba per saham dilusian sebesar 108 juta dikurangi dengan bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak, laba per saham dasar 0 dan laba per saham dilusian 24 juta. Dikurangi lagi dengan dividen preferen dari laba per saham dasar 10 juta dan laba per saham dilusian 0, sehingga total untuk laba per saham dasar sebesar 98 juta rupiah dan laba per saham dilusian sebesar 106 juta rupiah. Berikutnya adalah penyebut rata-rata tertimbang untuk saham beredar, laba per saham dasar 100.000 dan laba per saham dilusian sebesar 100.000. Opsi saham diasumsikan dikonversi untuk laba per saham dasar 0 dan laba per saham dilusian 931. Saham preferen diasumsikan dikonversi untuk laba per saham dasar 0 dan laba per saham dilusian 25.000, sehingga total untuk laba per saham dasar sebesar 100.000 dan laba per saham dilusian sebesar 125.931, sehingga laba per saham 98 juta per 100.000 lembar adalah 980 dan untuk 106.400.000 per 125.931 lembar adalah 840.000. Metode saham diperoleh kembali atas opsi saham diasumsikan dikonversi, saham yang diterbitkan 9.000, saham yang dibeli kembali terdiri dari hasil dari pengeluaran saham 9.000 lembar dikali dengan 2.600 rupiah sama dengan 234 juta. Harga pembelian kembali per saham 29.000, sehingga saham yang dibeli kembali adalah 8.069, sehingga untuk kenaikan jumlah saham beredar adalah 931.000. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.